semua, perkenalkan nama saya Angelika Devara Modo, kelas 2A dengan NIM 240114035, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang perbedaan penerapan sistem demokrasi di Indonesia dan demokrasi. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman semua, sebelum kita masuk dalam pembahasan yang utama, kita perlu tahu apa itu demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya. Demokrasi juga diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno yang dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke-4 sebelum Masehi sampai dengan abad ke-6 sesudah Masehi. Demokrasi memiliki beberapa prinsip seperti persamaan hak, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, dan kebebasan beragama. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah demokrasi di Indonesia. Ada 4 sistem demokrasi di Indonesia, yaitu yang pertama, demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1059. Nah, saya akan menjelaskannya secara singkat. Yang pada fase ini, Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka dan menerapkan sistem demokrasi parlementer. Sistem ini berlangsung hingga tahun 1959. Yang kedua, demokrasi terpimpin. Ini terjadi pada tahun 1959 sampai 1965. Pada masa ini, sistem demokrasi berubah menjadi sistem demokrasi terpimpin. Sistem ini berlangsung hingga tahun 1965 dan kemudian diganti menjadi demokrasi Pancasila pada era Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Pada masa ini, sistem demokrasi berubah menjadi sistem demokrasi Pancasila. Sistem ini berlangsung hingga tahun 1998 yang kemudian diganti menjadi demokrasi pasca reformasi, yaitu tahun 1998 sampai dengan sekarang. Setelah jatuhnya Presiden Soeharto pada Mei 1998, Indonesia mengalami proses reformasi politik yang membuka peluang bagi perkembangan demokrasi. Pada masa ini, Indonesia menerapkan sistem demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam pokok pembahasan utama, yaitu Norwegia yang menduduki posisi terbaik sebagai demokrasi terbaik di dunia. Bisa kita lihat pada data di slide, ada 10 negara dengan kualitas demokrasi terbaik. Norwegia menempati posisi teratas dengan skor 9,81. Indonesia sendiri menempati posisi ke-56 dengan skor 6,52. Indonesia memiliki kebebasan politik dengan skor 62/100 dengan kategori partly free dan kebebasan sipil dengan skor 54/100. Sedangkan Norwegia memiliki kebebasan politik dengan skor 100/100 dengan kata lain yaitu sempurna. Dengan kategorinya yaitu free, kebebasan sipil dengan skor 100/100. Di Norwegia sendiri, alih-alih tokoh-tokoh besar yang memiliki dana perang yang lebih besar, fokusnya di sini adalah bagaimana partai-partai politik yang bersaing dapat berkolaborasi dalam bijaksana. Kunci keberhasilan Norwegia adalah hubungan yang sehat antara rakyat dan anggota parlemen. Menurut penasihat politik berusia 27 tahun, Torkil Federhus, masyarakat bisa merasa bahwa mereka adalah bagian dari demokrasi, katanya. Mereka mengakui politis, mereka bukan bagian dari kelompok elit, mereka hanyalah orang biasa.
tidak perlu mendewakan pejabat, tapi sesuai dengan kontribusi dalam kebijakannya yang baik. Adapun pendapat menurut warga negara Norwegia, yaitu Aura Even dan Mattis Disti Lingstedt di Gelanggang S di Oslo. Mereka mengatakan ada sesuatu dalam budaya kita yang mengatakan bahwa memilih sangatlah penting, kata Aven. Berbicara kepada NBC News di Gelanggang S di Oslo. Norwegia punya sistem yang bagus, jadi tidak ada yang merasa tersisih dan tidak ada yang merasa disalahpahami. Semua orang tahu bahwa suara mereka akan didengar. Selanjutnya ada beberapa poin tentang perbedaan demokrasi Norwegia dan Indonesia. Demokrasi Norwegia menganut demokrasi perwakilan yang berarti demokrasi ini melibatkan warga negara dalam memilih wakil yang akan mengambil keputusan. Sedangkan Indonesia sendiri menganut demokrasi partisipatif, di mana artinya adalah suatu bentuk pemerintahan di mana warga negara berpartisipasi secara individu dan langsung dalam keputusan dan kebijakan politik yang mempengaruhi kehidupan mereka dan bukan melalui perwakilan terpisah. Kita masuk pada poin kedua, yaitu kebebasan sipil. Norwegia memiliki skor sempurna dalam kebebasan sipil seperti yang tadi dijelaskan, yaitu 100/100. Sedangkan Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menjamin kebebasan sipil. Selanjutnya pada pemilihan umum, Norwegia memiliki pemilihan umum yang bebas, sedangkan Indonesia memiliki pemilihan umum yang melibatkan partisipasi rakyat, di mana demokrasi di Indonesia yaitu oleh rakyat, prinsip demokrasi di Indonesia adalah dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Selanjutnya poin ketiga, pemisahan kekuasaan. Norwegia memiliki prinsip pemisahan kekuasaan, sedangkan Indonesia memiliki sistem demokrasi yang melibatkan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam demokrasi sejak berakhirnya era Orde Baru pada tahun 1998. Pemilu yang relatif bebas dan adil, serta keberadaan partai politik yang beragam menjadi tanda positif. Namun tantangan tetap ada, terutama dalam bentuk korupsi, kekerasan politik, dan tekanan terhadap media dan aktivis. Meskipun ada kemajuan dalam kebebasan sipil, masalah serius masih ada. Kebebasan berpendapat seringkali dibatasi oleh undang-undang tentang pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Selain itu, kebebasan beragama dan hak-hak minoritas kadang terancam oleh tekanan sosial dan tindakan diskriminatif. Berbeda dengan Norwegia dikenal sebagai salah satu negara paling demokratis di dunia. Norwegia merupakan negara dengan demokrasi terbaik di dunia. Sistem politiknya sangat transparan, dengan pemilu yang bebas dan adil, serta partisipasi politik yang tinggi di antara warganya. Norwegia juga sangat responsif dan akuntabel terhadap rakyatnya. Norwegia juga mencatat skor sempurna dalam kebebasan sipil, yaitu tadi 100/100. Hak-hak individu termasuk kebebasan berpendapat, berkumpul, dan beragama dijamin sepenuhnya. Sistem peradilan yang independen dan perlindungan hak asasi manusia yang kuat menjadikan Norwegia sebagai model dalam kebebasan sipil. Sekian pembahasan singkat dari saya terkait dengan perbedaan penerapan sistem demokrasi di Indonesia dan Norwegia. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun salah data maupun kesalahan dalam materi yang saya ambil. Sekian dan terima kasih.